Tapi gua ulangi sekali lagi. Tadi secara SNR itu kan dia tinggal tunggu konfirmasi candle ini nih, adik-adik. Karena apa? Karena candle sebelumnya dia sudah mencoba untuk nembus tapi tidak berhasil nih. Nah, kalau sekarang kan dia belum bisa kasih konfirmasi karena dia masih jalan nih hampatnya. Tapi secara teori harusnya dia turun nih. Dia masih harus turun. Tapi kalau nanti dia misalnya close di atas ini putih atau di atas putih ini, berarti dia lanjut tuh artinya. Tapi kalau dia tidak berhasil nembus ini, berarti dia turun. Turunnya kemana? Ke merah ini. Lu gak usah mikir panjang-panjang. Kemarin kita juga cuan tuh di grup karena parallel channel pas banget sentuh terus langsung turun dia. Nah, ditambah parallel channel H4 juga seperti itu. Sekarang ini sudah berhasil ditembus nih. Udah nembus nih. Tapi di sini belum kasih konfirmasi jelas nih. Karena apa? Karena dia masih di daerah ini. Tapi secara teori dia belum nyentuh ini parallel channel. Kan dia udah nembus nih, tapi dia belum nyentuh ini. Artinya kalau dia langsung fly itu kecil kemungkinan. Makanya gue bilang tadi, harusnya dia kesini dulu nih, baru dia fly gitu. Jadi ada potensi dia turun dulu nih. Tapi kalau secara garis besar dia tuh masih naik gitu loh. Paham gak ini? Kalau nggak paham udah gue angkat tangan tuh ya. Karena ini pakai bahasa bayi gitu. Kalau lu sampai nggak paham udah sulit lah itu. Lu butuh yang namanya parallel channel di time frame kecil. Time frame berapa gitu ya? Time frame 30 menit gitu ya. Time frame 30 menit. Nah, jadi otomatis lu butuh narik juga di time frame 30 menit. Time frame 30 menit nih. Nah, di sini kelihatan ya bahwa di 30 menit kalau lu lihat dia sudah break nih, teman-teman. Nah, berarti benar. Dia itu harus ke sini dulu, geng. Dia ini harus ke sini dulu. Kayak gini nih konsepnya nih. Set gitu ya. Nah, dia ke sini dulu baru ke sini. Tapi kalau nanti ini berhasil ditembus ya udah dia langsung ke sini gitu loh. Karena dia potensinya seperti itu. Nah, kalau kayak gini 30 menit ini juga kelihatan kan sebenarnya, teman-teman. Nah, anjay, teman-teman enggak tuh. Di sini ada SND juga nih, di breaknya dia tuh ada SND. Time frame berapa nih, Bang? Time frame 5 menit nih. Time frame 5 menit tuh. Jadi ya seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian bilang, "Bang, gua scalping" gitu ya. Gua scalping, ya udah lu bisa masuk di daerah-daerah sini gitu loh. Kenapa gua kasih zone jadinya? Gitu ya. Jadi seperti itu cara mainnya gitu loh. Awas, Bang, offset ya. sorry nih gitu. Sorry gitu ya. Sorry. Jadi kayak keterusan gitu kan. jadi gemes gitu mau kasih zone aja gitu kan. Tapi harusnya kalau kalian sering nontonin gua gitu, lu udah paham nih. Ini maksudnya nih apa nih, lu udah paham gitu loh. Terus di situ biasanya ada SND ya, lu udah paham lah. Lu nggak usah tanya, "Bang, price-nya berapa?" Itu pala bapak kau juga tuh kalau sampai nanya price-nya berapa. Gitu ya. Oke, jadi intinya kalau lu misalnya jangka pendek dia harus kesini dulu, boy. Dia harus kesini dulu. Yang gua bilang tadi aja, gue bilang tadi ya tuh. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya lu ada OP di sini, lu bisa hold, lu bisa SL pindah BEP. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang intinya gini, teman-teman. Sekarang dengan lu paham seperti ini, misal terjadi profit, lu biasa aja. Misal terjadi loss pun lu harusnya biasa aja. Kenapa? Karena memang seperti itu polanya. Jadi lu nggak usah yang terlalu berlebihan gitu. Trading tuh seperti itu. Jadi alasan profit jelas, alasan kita TP pun jelas gitu loh. Kalau loss agak sulit. Makanya gue bilang tadi nggak ada bahasa lossnya. Karena agak sulit. Kalau lu benar-benar paham nih, kayak ini sekarang Junam turun terus. Kita nggak heran kenapa dia bisa Junam. Kan udah gue bilang 4 jam ini sudah mencoba gitu kan. Dia udah mencoba nge-close di bawah. Jadi otomatis selanjutnya ini turun. Yang tadi gue bilang. Nah, di sini jelas juga 30 menit di break. Nah, di sini ada SND. Ya udah dia Junam, boy. Kalau lu misalnya lotnya banyak, lu bisa close beberapa atau close partial. Selesai problemnya. Selesai masalah lu. Gitu aja, boy.